Shalom saudara, jumpa kembali di dalam Refleksi Gema 6 September 2023. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan kembali percayakan kepada kami. Tuhan, kami harus jujur bahwa di dalam hari-hari yang kami lalui, tidak selamanya kami bisa mengerti mengapa kami masih ada sampai hari ini. Bahkan mungkin kami pun juga ada yang memiliki pertanyaan tentang berapa lama lagi kami harus menghadapi situasi yang mungkin sedang tidak nyaman kami alami di hari-hari ini. Tuhan, tolong kami agar kiranya firman-Mu yang telah Engkau sediakan ini, kami percaya bukanlah sebuah kebetulan, melainkan suatu persiapan pembekalan, bahkan mungkin sebuah jawaban untuk kami kembali dimenangkan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, Refleksi Gema pada hari ini akan bersama-sama membahas sebuah topik, yaitu Tuhan, berapa lama lagi? Nah saudara, kita akan bersama-sama membuka Mazmur 6 dan kita bisa membacanya bersama-sama secara lengkap. Tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membacakannya di ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Mazmur 6 ayat 2 sampai 4. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam amarah-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam nyala murka-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Saudara, ini adalah sebuah pertanyaan yang biasanya diajukan ketika seseorang sedang berada di dalam sebuah penantian. Penantian mungkin bisa jadi terhadap sesuatu yang baik yang sedang ditunggu-tunggu. Tetapi juga penantian bisa diucapkan atau diutarakan ketika seseorang sedang mengalami sesuatu yang dia tidak nyaman dan dia merasa ingin keluar dari kondisi seperti itu. Tetapi saudara, hal baik dari sebuah masa penantian adalah masa penantian akan menyingkapkan seperti apa sih orang yang sedang berada dalam masa penantian itu. Nah, saudara, pada Mazmur 6 ini kita sedang menyaksikan Daud berada di dalam suatu nuansa penantian, di mana kondisi yang ia alami pada saat itu, ia sedang merana, ia kesakitan, ia hampir mati, bahkan ia hanya bisa menangis sampai tubuhnya menjadi lesu. Nah, saudara bisa bayangkan betapa inginnya dia lepas dari kondisi itu, sehingga dia harus berseru, Tuhan, berapa lama lagi? Meski kita memang tidak mengetahui kapan persisnya hal itu terjadi dan kapan kemudian Daud menuliskannya menjadi sebuah lagu, tetapi kita bisa memperkirakan bahwa sebetulnya dalam hidup Daud, ia bukanlah seorang yang tidak sabaran. Ya, saudara mungkin pernah mengingat kisah bagaimana ia hampir dibunuh oleh Saul, dan di sisi lain ketika dia juga sebetulnya punya kesempatan untuk membunuh akan Saul, tetapi Daud tidak melakukannya. Dan bukankah ketika anaknya yang memberontak dan memburu akan dia tidak mau membalasnya. Nah saudara, ini menunjukkan bahwa Daud sebetulnya bukanlah orang yang sumbu kesabarannya pendek. Tetapi kalau dia saja berada di dalam titik yang sampai sejauh ini, maka kita bisa membayangkan betapa beratnya, betapa sulitnya masa yang dialami olehnya sampai ia bertanya, Tuhan, berapa lama lagi? Saudara, saya membayangkan kita pun juga mungkin punya titik-titik kehidupan, atau di masa kini mungkin kita sedang bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi? Ini adalah situasi yang tidak mudah dan yang kerap kali kita memohon belas kasihan Tuhan untuk kita bisa menjawabnya, saudara. Tetapi melalui Mazmur ini, kalau kita mau melihat, kita justru disingkapkan akan sebuah realita bagi orang-orang yang mengikut akan Tuhan,
bahwa ternyata saudara, orang yang ikut Tuhan, baik mungkin karena ada kesalahan yang dilakukannya, atau bisa juga sebetulnya tidak ada kesalahan yang khusus, seperti misalnya Ayub yang kita kenal beberapa waktu lalu kita pelajari. Dia tidak melakukan sebuah kesalahan, tetapi pada akhirnya Tuhan izinkan berada di dalam sebuah kondisi di mana ia seperti sedang dihukum atau sedang dihajar oleh Tuhan. Saudara, ada realita rupanya bahwa mengikut Tuhan kita seperti bisa dihukum atau dihajar olehnya. Tapi saudara, bagi seorang yang mengikut Tuhan, jikalau dia mengikutnya tetapi memiliki sikap hati yang menjadikan dirinya sebagai pusat kehidupan, maka hal-hal seperti itu justru akan dianggap sebagai sebuah kekejian di dalam hidupnya. Tetapi saudara, berbeda dengan seseorang yang mengikut Tuhan dan sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupannya. Maka hal-hal yang tidak mudah seperti itu, hal-hal sulit yang dialaminya, justru mereka akan melihatnya sebagai cara bagaimana Tuhan mengasihinya. Saudara, Amsal 3 ayat 11 dan 12 mengatakan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi." Nah, saudara, maka dengan demikian, maka masa penantian berapa lama lagi itu sebetulnya sangat bisa Tuhan pakai untuk menguji dan menunjukkan siapa kita ketika kita mengikut akan Tuhan. Apakah kita akan lari dari Tuhan, ataukah justru kita akan semakin mendekat kepada Tuhan, semakin berlari menuju kepada Tuhan? Daud di dalam Mazmur ini, meski mengalami pergumulan yang sangat berat, sangat hebat, tetapi dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Dia tahu siapa dan manakah Tuhan yang berkuasa dan yang sejati itu. Oleh sebab itu, dia berlari menuju Tuhan yang seperti itu. Saudara, meskipun Daud realitanya di sana dituliskan ia menangis, ia memohon belas kasihan Tuhan. Itu sebuah realita yang juga tidak mudah dihadapi oleh orang-orang yang mengikut akan Tuhan. Mereka yang mengikut Tuhan dengan berpusatkan dirinya sendiri di dalam hidupnya mungkin akan bertanya, kok Tuhan itu tega sekali? Kenapa Tuhan membiarkan anak-anaknya berada di dalam kondisi seperti itu? Tapi saudara, bagi seorang yang mengikut Tuhan dengan menempatkan Tuhan sebagai pusatnya, justru mereka akan menyadari bahwa di dalam titik-titik kehidupan seperti itu, di sanalah kesempatan bahwa Tuhan memanggil, dan di sana menjadi sarana perjumpaan dengan Tuhan. Di sana saudara, kita menyadari, ya mungkin kita yang pernah mengalaminya, disitulah kita semakin berserah, disitulah kita semakin meletakkan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada apa yang mampu kita pegang, apa yang menjadi andalan kita, tetapi Tuhanlah satu-satunya yang menjadi penolong kita, menjadi kekuatan dalam hidup kita. Saudara, pada bait terakhir di Mazmur 6 ini kita melihat ada sebuah jawaban doa. Di dalam ayat 10 dikatakan, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Saudara, tentu saja ini menjadi sebuah kabar baik bagi setiap orang-orang yang mengikut Tuhan dengan setia. Sebab di sana ternyata kita menemukan satu prinsip, bahwa Tuhan kita tidak selama-lamanya menyimpan amarah kepada kita. Karena Ia sesungguhnya sangat mengasihi kita. Dan saudara, kalau kita mau benar-benar menghayatinya, bukankah wujud sempurna daripada cinta kasih Tuhan itu kita rasakan dan Ia nyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah mengambil posisi kita, sehingga melaluinya murka Tuhan yang seharusnya kita terima pada akhirnya ditimpakan kepadanya. Saudara, di dalam hidup kita sekarang, pada akhirnya kita mungkin bisa jadi berada di dalam kondisi-kondisi bertanya berapa lama lagi, atau mungkin ke depan kita bisa mengalami situasi tersebut. Tetapi ingatlah melalui perenungan kita pada hari ini,
bahwa kita sebetulnya di dalam posisi seperti itu, kita ada di dalam masa penantian, atau kalau saya boleh mengatakan sebuah masa pemurnian. Apakah kita mau tetap belajar merespons anugerah Tuhan dengan tetap percaya kepadanya, bahkan mau berlari, mendekat, dan mencari perlindungan hanya daripadanya? Siapakah diri saudara dan saya ketika kita berada di dalam masa penantian itu? Kiranya kita semakin sensitif terhadap anugerah Tuhan dan juga kuasa-Nya yang sanggup menolong kita di dalam masa penantian ini, agar kita tetap setia dan bahkan kita tidak kehilangan pandangan kita kepada Tuhan. Hingga pada waktunya saudara, saya percaya Tuhan kita Ia akan membuktikan bahwa melalui pergumulan yang Dia izinkan itu, kita semakin hari, dan semakin hari, kita semakin bertumbuh di dalam kedewasaan iman kita. Berapa lama lagi? Kita tidak tahu. Tapi saya percaya bahwa sampai kita sadar bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi di dalam Tuhan kita akan kuat, kita akan teduh damai di dalam sejahtera Tuhan. Kiranya syukur kepada Tuhan atas setiap kita yang berkenan dan yang terus bertekun tinggal di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kesetiaan-Mu. Engkau Allah yang kekal, Engkau Allah yang berkuasa. Di dalam segala hal mungkin Tuhan kami tidak selalu bisa menemukan realita itu. Maka Tuhan tolong kami supaya kami di dalam pimpin Roh Kudus, kami boleh sungguh-sungguh menemukan akan kekuatan yang kekal di dalam Tuhan. Sehingga sekalipun seperti banyak tokoh yang mengalami masa penantian yang tidak mudah di dalam hidupnya, Tuhan, kami pun mau untuk diproses oleh Tuhan, sehingga kami boleh semakin kuat, semakin dewasa, semakin mandiri untuk berjuang bersama dengan Tuhan, karena kami menyadari kekuatan kami bukanlah pada apa yang bisa kami pegang di sekitar kami, tetapi kami menyadari bahwa Engkau membentuk dan memproses kami untuk semakin teguh di dalam kekuatan yang bersumber hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.